warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita, kenikmatan kepada kita baik lahir maupun batin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Insyaallah ya. Saya juga alhamdulillah bahagia dapat Al-Qur'an baru. Alhamdulillah. Nah, kita tilawah dulu ibu-ibu ya di surat An-Nahl ayat 111. Tilawah kita sudah dilaksanakan ya. Nah, sebelum ke koreksi sama materi ya, sedikit mengingatkan atau mungkin sama-sama sudah ingat bahwa sekarang itu Hari Ayah Nasional gitu ya, 12 November. Nah, ini kalau saya secara pribadi bagus merayakan Hari Ayah Nasional itu karena untuk mengingatkan kembali para ayah ya, atau calon ayah. Walaupun di sini saya berbicara dengan ibu-ibu ya. Tapi saya yakin di rumah ada ayah, ada calon ayah begitu ya. Nah, maka di hari ayah ini mudah-mudahan para ayah di dunia begitu ya kembali mengingat tugasnya, karena sekarang itu salah satu penyebab kerusakan yang ada adalah hilangnya peran ayah gitu ya. Karena ayah itu sebagai pemimpin ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin laki-laki itu untuk perempuan ya. Tapi banyak sekali yang itu boleh jadi bodoh satu itu ya, boleh jadi lalai ya, boleh jadi sombong ya. Kalau bodoh bisa diingatkan dengan dinasehati, diberikan wawasan gitu ya. Kalau lalai ya bisa diingatkan juga. Tapi kalau udah sombong, angkuh, ini susah gitu. Nah, maka mudah-mudahan dengan hari ayah ini ya, yang di rumah yang ada lelaki begitu ya, apakah ayah atau calon ayah bisa mengemban amanahnya dengan sebaik-baiknya, termasuk yang ngomong ini begitu. Nah, itu. Dan ternyata oleh syariat Islam, oleh Allah, ayah ini sudah dipersiapkan begitu ya. Dimulai dari kecil nih, saya sekilas ya membaca bahwa anak laki-laki itu ada syariat dikhitan. Nah, di sini ada nih. Ini sangat luar biasa ya Al-Qur'an baru ini. Ya ada belum dapat ya. Oh, Masya Allah, ikut sugan saya udah ini. Oh, nggak ada ya. Nah, di sini ada nih bahwa khitan itu dianjurkan ya, bahkan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim radhiyallahu an berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Usia 80 tahun baru dikhitan ya. Nabi Ibrahim itu beliau berkhitan dengan menggunakan kodum, alat untuk memotong kayu atau kapak ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis Bukhari-nya 5824, Muslimnya 1613. Nah ini ya. Nah itu dimulai dari kecil juga sudah ada syariat yang khusus bagi laki-laki. Gitu ya. Nah kalau tidak bisa jadi menjadi apa, penyakit begitu ya. Nah ini ayatnya ada nih. Inna Ibrahima iya betul. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin ya. 120 tuh. Sungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh kepada Allah, hanif lurus dan bukan termasuk orang-orang musyrik ya. Bahkan dalam jurnal kesehatan, nah ini ada yang disebut balanitis. Nah, saya juga baru tahu nih ada balanitis. Adalah peradangan kelenjar penis lebih sering terjadi pada pria yang tidak disunat. Ah, gitu ya. Karena retensi smegma sirkumsisi dianjurkan untuk menghindarkan terjadinya fimosis gitu ya. Nah, jadi akan ada kelenjar gitu ya, peradangan kalau tidak disunat ya. Nah, ini mulai dari kecil saja sudah dipersiapkan laki-laki itu ya. Nah, itulah ya untuk Hari Ayah Nasional ya 12 November gitu ya. Kalau ayah berperan, insya Allah keluarganya juga bisa sakinah mawadah warahmah. Tapi kalau kehilangan sosok ayah, keluarga itu boleh jadi gersang, gitu ya. Bahkan yang kita cita-citakan begitu ya, masyarakat yang baldatun thayyibun warabun ghafur itu tidak terjadi kalau ayah-ayah atau calon ayah ini tidak berperan, gitu ya, tidak amanah, gitu ya. Tidak sedikit ya baru-baru ini apa ya calon ayah ya. Nah dia tuh sudah apa namanya baru menikah. Ternyata sudah 2 bulan bercerai. Ada nih yang lagi viral itu Gus Abal-Abal loh di. Nah itu diwawancara sama dokter Richard. Nah Gus Abal-Abal itu nikah sama Gus lagi gitu ya. Nah Gus Abal-Abal ini dikisahkan ya di dokter Richard ini menikah 2 bulan. Ternyata sebelum menikah ini dia tuh berhubungan dengan wanita lain sampai berhubungan suami istri katanya. Itu ya. Padahal eh, medsosnya itu penuh dengan apa namanya itu ya ceramah, gitu. Penuh dengan tayangan-tayangan bagus-bagus lah. Tapi ternyata si perempuannya ini curhat gitu ya di dokter Charlie. Ibu-ibu pernah lihat podcastnya dokter Charlie? Itu bagus-bagus, ada kesehatannya, ada juga berkaitan rumah tangga. Ternyata itu ya, kalau tidak apa itu belum siap dan tidak amanah sebagai laki-laki ya, calon ayah seperti itu. Bahkan sebelum menikah juga sudah menodai pernikahannya dengan apa? 7 hari sebelum nikah dengan calon istrinya itu dia tuh berhubungan dengan wanita lain, begitu ya, sampai hubungan suami istri ya. Alhamdulillah ini zalik. Ini tuh ada pro, ada yang kontra gitu, tapi kita mengambil pelajarannya. Ya, berhati-hatilah nih yang belum menikah ya. Budiana ya, Teh Ita. Oh, Teh Ita mah atasnya? Oh, bisa. Oh, Sugan teh belum. Oh, gaduh menang kali 2 ini. Nah, karena harus apa ya, bobot bibitnya di apa namanya itu dilihat gitu ya. Jangan sampai salah. Ini tuh. Ah iya betul. Ada ibu namanya gitu. Al ilmu satu. Nah, padahal hadis itu teh ada keterusannya dan ayah adalah kepala sekolahnya.
Kan kebayang kalau guru-guru tidak ada kepala sekolah gitu ya, semaunya memang gitu. Nah itu ya, itu ya, nah jadi panjang begini jadinya. Nah lanjut ke tadi koreksi ya. Yang pertama eh Budiana mungkin tadi ada salah ya satu ya, au jadinya ah gitu ya. Nah terus yang ho paling ditebalkan kembali tadi ada satu ayat kalau nggak salah ho-nya teh agak kurang kurang tebal sama ngalir. Ayat berapa ini tadi teh? 119 ya. Di alladzina nakhtalafu gitu. Nah, itu ada kho-nya agak kurang eh, mengalirnya ditambah lagi gitu ya. Nah, kalau Bu Yuli tadi huruf shod ya, tapi sudah diulang ya. Tebal. Terus kalau Teh Ita tadi wakila, nah lahnya ya, mad iwat tadi kelewatnya. Kalau Bu Lia mah yang alau, tadi ayat berapa? Nah itu ya, launya kelewat tadi tehnya. Sama kok ketukar sama jim, ya, nah, tapi sudah diulang. Alhamdulillah. Nah, masuk ke materi kita teh ya. Kemarin kita membahas eh makharijul huruf zo ya. Nah, huruf zo biasanya suka tertukar sama zal. Nah, hati-hati ya. Nah, sama zal. Terus kalau untuk materinya kita teh sudah kemarin teh membahas tentang madsilah tawilah. Nah, iya madsilah tawilah ya. Nah, madsilah tawilah itu nyambung, tawilah itu panjang. Jadi hak domirnya itu diapit oleh dua huruf hidup ya. Dan di depannya biasanya ditandai adanya hamzah atau alif. Qaumihi a. Nah, di depannya gitu ya. Azabahu a. Nah, itu mansilah tawilah. Jadi panjangnya itu lebih panjang dari mad tabi'i ya. Nah, gitu. Dan cara membacanya boleh mengikuti ketentuan 2, 4, 5 harokat. Tapi untuk para qori di Indonesia ya mengikuti Imam Hafiz itu biasanya 4 sampai 5 ya. Nah, itu. Nah, berikutnya kita masuk kalau kemarin mah mad yang disebabkan oleh hamzah. Nah, sekarang mah mad yang disebabkan oleh sukun atau sakinah, bisa babi sukun. Yang pertama ada mad arid li sukun. Nah, ini sudah tidak asing bagi kita ya. Nah, arid itu nampak jelas muncul. Li sukun berarti disebabkan sukun. Nah, kaidahnya adalah panjang ya, kaidah panjang yang muncul disebabkan pembacaan huruf akhir yang disukunkan. Nah, ketentuan bacanya mad arid disukun itu mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan atau kalau lebih singkatnya mad arid disukun itu adalah mad tabi'i diwaqaf ya. Kalau tidak diwaqaf mad tabi'i, tapi kalau diwaqaf mad arid disukun. Nah, cara membacanya, memanjangkannya adalah ada yang dua harokat. Nah, ini paling pendek ya, kasor. Ya, makanya ada jamak kosor. Nah, ada 4 harokat tawasud dan maksimal 6 harokat ya, tul isba gitu ya. Tul itu kalau kita analogikan mah seperti jalan tol ya. Jalan tol apakah panjang atau pendek? Panjang tentunya gitu ya. Dan isba artinya penuh ya, kenyang gitu ya. Dan mad ini dalam hukum asalnya mad tabi'i jika di wasol. Nah, ya contohnya
Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu boleh dua. Alamin. Empat. Alamin. Nah, gitu ya. Nah, itu mad arid li sukun. Ada yang mau menambahkan ibu-ibu? Cukup? Selalu di ujung ini. Ya. Kecuali kita misalnya di tengah-tengah. Nah, ada mad tobi kita wakafkan. Maka itu kita memberikan mad arid li sukun sendiri. Gitu. Ya. Kan suka kalau misalnya kita itu eh karena habis nafas ya. Nah, kita berhenti pas matobi tapi di wakaf. Nah, dipanjangkan itu gitu. Tapi pada dasarnya memang selalu di akhir gitu ya. Akhir kalimat gitu. Betul, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Tapi para ulama di Indonesia terutama biasanya dibacanya empat. Tapi kalau kori biasanya enam. Itu ya. Nah, ini panjang-panjang gitu ya napasnya. Nah, kalau dua juga boleh gitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu boleh. Karena mad arid disukun ya. Itu. Itu ya. Jadi materinya mad arid lisukun. Nah, kalau huruf berarti setelah huruf zo huruf apa ibu? Zo. Huruf mana itu teh? To zo a ya. Da za. Ini setelah zo, Bu. Setelah zo apa? Do to zo a ain. Zo. Yang gitu ya. Ini mah yang zo. Nah, setelah huruf zo itu adalah huruf ain. Nah, huruf ain dari mana ibu-ibu mesti ingat? Ain itu di wastul hal ya, tengah tenggorokan wastul ya. Kalau yang pangkalna a sama h. Nah, ini mah a. Nah, huruf ain ini di tengah-tengah tenggorokan ya. Dan huruf ain ini kesalahan yang biasa terjadi biasanya dikeluarkan dari pangkal hidung ya. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim. A. Nah, itu dari pangkal hidung salah. Harusnya dari tengah. A. Ya, bukan a, bukan a ya, tapi a ya. Terus yang kedua, terlalu berlebihan, bisa terlalu dalam jadi nebal. Nah, hati-hati ya. Satu, jangan masuk ke hidung. Kedua, jangan ditebalkan. Ya. Terus tertukar dengan huruf hamzah. Contoh di kalimat misalnya hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu pakai hamzah. Harusnya pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, ya, alam gitu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah artinya berbeda. Segala puji bagi Allah Tuhan segala penyakit. Ya, jadi pakai ain ya. Ain itu di tengah-tengah tenggorokan. Itu kesalahan huruf ain ya. Pertama tadi jangan sampai masuk ke hidung ya. Terus jangan sampai jadi tebal, terlalu dalam jadi tebal ya. Dan terakhir jangan tertukar sama hamzah. Nah, bisa suka tertukar sama hamzah. Nah, kita akan coba praktek ya.
ai au ba. Enggak. Ada yang masuk hidung ya. Au an ani na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Nah, itu ya. Nah, untuk ngepasin huruf ain ini ya, biar ngepas maka kalau guru-guru tartima biasanya si hidungnya ditutup, masih bunyi enggak? Kalau misalnya tidak bunyi berarti masuk hidung. A a a a a. Nah, ini, tapi kalau a a a ini masuk hidung gitu ya. Jadi nah itu masuk Bu. Kedah tong masuk hidung. A. Nah, segitu. A. Ada susah nih. Di gitar gitu. A a a a. Nah, asal jangan gini banget. A a a jangan ya. Jangan, tapi a a. Nah, jadi kalau untuk mudahnya itu dihamzahkan dulu baru ain. Eh eh eh. Nah, jadi si hamzahnya lewat dulu baru kain. Eh atau hamzah dulu boleh. Eh eh Nah, kalau untuk memudahkan lebih mudah lagi, ibu-ibu ingat kalau pas ketika nyuapin anak pas lagi bayi gitu ya. Dedek nah itu masuk ain itu kan ya. Nah kan enggak dedek enggak gitu. Ya, tapi dedek nah itu sudah masuk ain. Coba nah, ya. Gitu nih. Ya. Kan nggak mungkin ke dede bete. Dede dek enggak. Ya. Selalu masuk ke hidung. Nah, coba sekali lagi ya. Ai au ba. Enggak. Au an ani na. Minal mu'ni. Ma'i an ani Oke, sip. Sekarang satu-satu ya. Dari Bulia dulu mangga. Sekali aja boleh. Mhm. Ya. Hmm. Oke, sip. Teh Ita mangga. Nah, itu masih masuk hidung ya. Tidak apa-apa. Ibu Yuli mangga. Nah, sudah bagus, Bu. Nah, oke, jadi di ai ada gitu kan ya. Tukar ham. Ibu Diana mangga. Nah, biasanya kalau yang agak suka masuk ke hidung teh pas yang fathah ya. A, a, a. Nah, harusnya a. Tapi kalau misalnya dia kasroh mah biasanya agak mana? I, i, i. Nah, ya atau au. Nah, dan yang agak sulit yang fathah biasanya. Antara sama a. Nah, ya kan di sini ada lidah dalam. Nah, di kesini kan ya jangan ke hidung.
Ya, tengah. A, A. Nah, boleh yang bawah dalam juga, tapi nanti lama-lama akan ke tengah ya. Untuk membedakan sama A biasa A sama A. Ya. Itu ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Masya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah ya, penuh dengan eh, ketenangan ya, menjadikan hari kita lebih bermakna ya. Pagi sudah tahsin gitu kan ya, sampai sore mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran ya aktivitasnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang benar Allah dan Rasulnya dari saya pribadi, dan juga mohon maaf suaranya agak kurang seperti biasa ya. Kemarin mau batuk wae Bu 2 hari teh. Batuk terus. Sekarang alhamdulillah